Baik, anak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Sesi kedua kita mulai. Dan sekarang antum mempresentasikan satu saja ya. Misalnya tugas 1 itu kan ada 6. Mau mempresentasikan 2 saja boleh dari 6 itu gitu loh ya. Tapi ingat, berarti akan coba juga menjelaskannya. Atau boleh yang lain juga bertanya. Jadi gini, untuk tertibnya presentasi ini, waktunya kan tinggal 20 menit, sedikit nih. Sorry, 20 menit lagi. Nah, jadi yang lain semuanya gini. Oke. Gini aturan mainnya, presentasi dan antum bertanya kepada yang presentasi, gitu ya. Terus dengan demikian kegiatan mengisi tugas monitoring assessment itu antum hentikan. Dalam hitungan ketiga antum harus berhenti. 1, 2, 3, hentikan saja. Kita diskusi fokus selama 20 menit. Masih ada 3 hari untuk menyelesaikan. Tenang aja ya. Baik. Sekarang siapa dulu yang presentasi? Rizky, oke silakan Rizky depan. Nanti Abati. Okay. Yang lain siap-siap bertanya pada Rizky, tanya aja. Ya sampai kepepet tanya terus. Bila mana perlu sampai nangis tanya terus. sebelah sini. Sebelah sini. Ya. Agak sini. Agak sini. Rizky, agak sini. Ya. Oke. Mau yang tugas berapa? Abadi tanya dulu. Tugas? Semua sudah. Iya, sekarang pilih. Tugas 1. Tugas ini. Mau tugas berapa? Terserah. Tugas 3. Oke, siap. Siap 3. Oke. Perhatikan dan antum boleh tanya ya. Yang menyajikan dan yang bertanya dapat sama-sama dapat nilai. Oke, silakan Rizky. Oke, saya akan membacakan hasil dari pembelajaran pada tugas 3, yaitu mengenai tentang usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Pertanyaannya adalah jelaskan minimal 5 cara pelestarian keanekaragaman hayati. Sebagai berikut. Yang pertama, membuat konservasi secara Tugas 3. Tidak, antum salah itunya. Maksudnya bukan modul 3, modul 4 tugas 3. Modul 4 tugas 3 gitu loh. Kita fokus modul 4. Ayo, modul 4 tugas 3. Ulangi. Oke. Ulangi dari tugas tadi. Iya. Tugas 3 yaitu usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Oke. Pertanyaannya, jelaskan minimal 5 cara pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama, membuat konservasi secara in situ dan ex situ. Yang pertama, secara in situ. Kita tahu in situ artinya adalah sebuah konservasi atau pelestarian keanekaragaman hayati masih dalam satu ekosistem atau daerah aslinya. Yang pertama contohnya adalah cagar alam. Cagar alam adalah suatu konservasi pelestarian keanekaragaman hayati di mana berisi flora, fauna, dan ekosistem yang bersifat unik, yang dimana unsur-unsur tersebut sudah terancam punah. Yang kedua itu contohnya adalah suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah salah satu cara pelestarian keanekaragaman hayati di mana isinya berupa fauna liar yang terancam punah. Yang ketiga adalah taman nasional. Taman nasional ialah salah satu pelestarian keanekaragaman hayati di mana berisi ekosistem asli dari wilayah itu. Jadi ekosistem atau unsur-unsur fauna, flora, dan lain-lainnya berada dalam satu wilayah tersebut, asli pada daerah tersebut. Yang keempat atau yang terakhir yaitu taman laut, di mana berisi tentang flora dan fauna, di mana
berada di dalam laut atau dalam perairan, di mana berisi tentang biota laut. Yang kedua yaitu pelestarian secara ex situ. Ex situ adalah salah satu pelestarian keanekaragaman hayati dengan cara meletakkan suatu fauna atau flora itu di luar dari daerah aslinya. Berarti bisa saja contohnya fauna dari Sumatera bisa saja berada di Kalimantan, itu berada pada konservasi ex situ. Yang pertama adalah kebun binatang contohnya. Kebun binatang merupakan salah satu pelestarian keanekaragaman hayati di mana bertujuan untuk menjaga dan melestarikan fauna di mana letaknya berada di luar dari habitat aslinya. Dan biasanya bertujuan untuk edukasi dan juga untuk pendidikan. Yang kedua adalah kebun botani, di mana kebun botani adalah berisi tanaman penelitian, di mana berfungsi untuk penelitian, edukasi, dan untuk wisata. Selanjutnya adalah kebun plasmanupa. Kebun plasmanupa di mana bertujuan untuk konservasi sifat genetik dari beberapa spesies atau jenis yang hampir punah. Itu adalah tentang konservasi. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penghijauan sehingga hutan yang dulu bisa hijau lagi dan bisa menimbulkan atau memunculkan kembali keanekaragaman hayati. Yang ketiga itu dengan penegakan hukum tentang menjaga hutan atau habitat atau kegiatan yang merusak alam sehingga orang atau pelaku yang mau melakukan pelanggaran akan berpikir 2 kali atau lebih sebelum melakukannya. Yang keempat yaitu menciptakan teknologi atau gaya hidup ramah lingkungan atau hijau tanpa menambah polusi yang akan merusak alam lagi. Yang kelima, membuat kebijakan atau ajakan untuk mengedukasi masyarakat untuk tahu bahayanya kepunahan hayati dan dampak lainnya. Yang terakhir adalah mendaur ulang sampah atau limbah industri atau mengolahnya agar tidak langsung dibuang ke dalam alam, dibuang langsung ke alam sehingga tidak langsung menimbulkan polusi. Sekian itu saja tentang 3. Ya, baik, kasih plus dulu. Kelihatannya sudah ada yang mau tanya. Ya, silakan. Yang gini, yang bertanya, oke lah dari sana nggak apa-apa. Sebut nama, silakan. Nama saya Syarifah Alawiyah Ramadhani. Sebentar, namanya siapa? Syarifah Alawiyah Ramadhani. Ulangi. Syarifah Alawiyah. Ya. Syarifah. S. Oh iya, Syarifah Alwiyah Ramadhani. Silakan Syarifah. Sebutkan satu contoh aja cagar alam di Indonesia sama satu contoh aja suaka marga satwa di Indonesia. Contoh cagar alam dengan marga satwa. Ayo, di mana adanya dan apa namanya ya? Silakan. Dari sumber boleh? Boleh, memang harus dari sumber. Cagar alam dan satwa marga cagar alam dan suaka marga satwa. Boleh, silakan. Memang harus dari ini. Harus dari referensi. Oke. Ya. Saya jawab ya. Contoh dari cagar alam itu adalah cagar alam maninjau yang berada di Sumbar. Maninjau apa aninjau? Maninjau, cagar alam maninjau ya. Oke. Pasti Sumbar kalau udah maninjau. Ya, terus? Di mana berisi objek atau keanekaragaman hayati yang dilestarikan di sana adalah Rafflesia tuan muda. Rafflesia. Ya. Kambing hutan, harimau Sumatera, jalak kerbau, siamang, dan kijang. Siamang. Iya. Oke. Itu apa itu? Itu kan cagar alam. Cagar alam. Iya. Oke. Terus suaka marga satwa. Suaka marga satwa itu contohnya adalah suaka marga satwa Bawean Gresik yang berada di Jawa Tengah, di mana di sana melestarikan fauna rusa bawean. Iya. Bawean. Contoh kedua yaitu
Suaka Marga Satwa Rimbang Baling yang berada di Kampar, di mana dia melestarikan harimau, tapir, dan siamang. Dan yang ketiga yaitu tentang Suaka Marga Satwa Samandau yang berada di Kalimantan Tengah, di mana di sana melestarikan orang hutan, bekantan, dan beruang madu. Oke. Kalau sebentar dulu, kalau cagar alam tadi apa definisinya cagar alam? Cagar alam itu konservasi flora dan fauna yang berada pada ekosistemnya. Oke, masih di sana tempat. Jadi berarti in situ apa ex situ itu? Itu in situ. In situ. Oke, baik. Ada lagi yang bertanya? Fatimah boleh? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Fatimah Humaira Mufiatika. Fatimah Humairo PE PE apa? Putri Etrisa. Susah ya. Oke, Putri. Silakan. Tadi katanya yang konservasi salah satu contohnya adalah taman biota laut. Bisa disebutkan beberapa tempat di Indonesia yang merupakan taman biota laut. Taman biota laut. Taman adalah sebuah tempat. Taman yang indah. Biota artinya dari biotik, makhluk hidup. Makhluk hidup yang ada di laut. Taman biota laut. Suaka artinya melindungi. Orang yang dikejar-kejar secara politik minta suaka ke negara lain. Artinya minta perlindungan. Suaka artinya dilindungi. Marga satwa artinya fauna, gitu loh ya. Hewan-hewan. Tapi yang hampir ya dilindungi. Mengapa harus dilindungi? Karena hampir punah, gitu. Silakan pertanyaan tadi. Oke, berarti ini bertanya tentang beberapa tempat yang ada taman laut gitu ya. Oke. Salah satu contoh yang berada di Indonesia yaitu Taman Laut Bunaken yang berada di Sumatera, Sulawesi Utara. Bunaken. Bunaken. G atau B? B. Bunaken, ya betul, Bunaken. Ya, tetapi ada salah satu taman laut yang sangat terkenal di dunia, tetapi tidak berada di Indonesia, yaitu adalah Great Barrier Reef, yaitu yang berada di Australia Timur. Great artinya besar, Barrier artinya pembatas, Reef artinya terumbu karang. Jadi artinya adalah ekosistem terumbu karang terbesar yang berada di dunia. Letaknya berada di lepas pantai Queensland. Di sana terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO yang tercatat 3.000 spesies sistem terumbu karang, di mana terdiri dari 760 formasi terumbu karang tepi, 600 pulau tropis, 300 pulau karang. Dan ada keanekaragaman lain seperti lebih dari 1.500 spesies ikan, 411 tipe karang keras, sepertiga karang lunak dunia, dan 134 spesies hiu atau pari, 6 dari 7 spesies penyu terancam punah, lebih dari 10 spesies mamalia laut, dan 215 spesies burung laut atau pantai. Ya, itu bisa jadi ada di baik. Itu bisa jadi ada di YouTube ya. Itu bisa dilihat. Kemungkinan besar ada ya, kemungkinan besar. Sudah ya? Baik, yang lain. Terima kasih. Silakan Rizky, udah ya. Rizky cukup pertanyaan 2. Oke. Terus sekarang yang perempuan silakan bebas tugas mana saja. Harus ada perwakilannya. Kalau nggak ada perwakilannya maka harus berdiri. 7 menit lagi ya, saya awatnya. Silakan. Hitung sampai 3. Kalau nggak ada berdiri sampai selesai. 1. Oh ya. Sini, sebelah sini lagi. Yes, oke. Ya baik. Silakan. Mau tugas berapa? Tugas berapa? 1. Tugas 1. Silakan mulai.
Nama dulu dong. Nama saya Aurora Lisa Talita. Ulangi. Aurora Lisah Talita. Oke, Lisah Talita. Iya. Bagian 1 itu langsung aja jelaskan tentang penyebab hilangnya keanekaragaman hayati bumi. Yang pertama, hilangnya habitat. Hilangnya habitat ini diakibatkan manajemen pertanian dan hutan yang tidak berkelanjutan menjadi penyebab terbesar hilangnya keanekaragaman hayati. 3 aja ya itunya. 3 poin ya. Oke, itu kehilangan. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan semakin bertambah pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang ketiga, lahan yang tersedia untuk pendidikan tumbuhan dan hewan semakin sempit karena digunakan untuk tempat tinggal penduduk, dibabat untuk digunakan sebagai lahan pertanian atau dijadikan lahan industri. Hanya 1 itu aja, nggak 3. Maksudnya 3. Yang keduanya apa? Yang keduanya pencemaran tanah, udara dan air. Udah itu belum? Udah. Coba. Itu beberapa polutan berbahaya bagi organisme, nitrogen oksida dan sulfur oksida yang dihasilkan dari kendaraan bermotor jika bereaksi dengan air akan membentuk zat asam yang merusak ekosistem. Penggunaan fluorokarbon atau CFC yang berlebihan menyebabkan lapisan ozon di atmosfer berlubang. Akibatnya intensitas sinar ultraviolet yang masuk ke bumi meningkat dan menyebabkan banyak masalah, antara lain berkurangnya biomasa fitoplankton di lautan yang menyebabkan terganggunya keseimbangan rantai makanan tersebut. Ya, baru 2. Coba 1 lagi. Baru 2 aja. Iya. Oke, kalau gitu silakan yang bertanya. Siapa? Rizky, boleh. Silakan. San. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Stadion. Perkenalkan, nama saya Stadion. Saya akan bertanya, apa hubungannya antara perubahan iklim yang ada pada Iklim juga. Sabar. Dia 2 ya. Cuma 2 ya? Iya. Sama 2 itu? Iya, baru 2. Apa hubungannya antara penyebab yang nomor 1 yaitu hilangnya habitat dengan pencemaran tanah, udara, dan air? Oke. Apa hubungan antara hilangnya habitat dengan dampak dan juga penyebab pencemaran tanah, udara, air? Kita saling berhubungan. Nah, coba dijelaskan. Iya. Bagus. Itu adalah pertanyaan analisa sebetulnya. Harus dianalisa. Jadi gini. Bagus pertanyaannya itu. Ada pencemaran baik tanah, udara maupun air. Nah, dengan pencemaran itu bisa menyebabkan hilangnya habitat. Coba jelaskan, gitu loh. Ya. Iya. Coba. Nanti kalau nggak bisa jawab, tolong dibantu ya. Ini dulu, bisa nggak? Ya nggak bisa nyari-nyari di Google dulu, tapi harus otomatis. Kalau sudah ke depan itu harus sudah, atau boleh juga. Tapi ini analis, ini logika loh, logika ini. Oke? Kalau udah ada referensi. Oke lah, coba cari. Tapi sambil mencari, sekarang nampaknya ada yang mau bantu jawab. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Yang mana? Tadi itu udah. Sekarang yang belum. Siapa yang belum? Ya, silakan berdiri. Nama? Saya Zakia Marieka. Siapa? Zakia. Zakia. Hah? Apa? Oh, Zakia Malika. Oke. Silakan. Hubungan antara hilangnya habitat sama pencemaran tanah, udara sama air itu, misalnya hewan yang makanannya terutama
Oke, baik. Logis nggak? Ya. Logis kan? Logis kan? Logis. Itu dia. Jadi logis. Mau menambahkan jawaban, silakan Fatima. Ah, iya. Udah duluan Fatima, nanti antum. Ya. Tadi kan Rizky bertanya apa hubungannya penyebab hilangnya habitat dengan penyebab pencemaran tanah, udara, dan air. Nah, bisa saja penyebabnya itu sama-sama karena jumlah penduduk. Jadi hilangnya habitat, jumlah penduduk yang bertambah itu menambah kebutuhan. Dan sementara lahan yang digunakan itu sudah penuh dan makanya harus dibuka lahan yang baru untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang bertambah ini. Terus di pencemaran tanah, udara, dan air, jumlah penduduk yang bertambah dapat menambahkan jumlah kendaraan bermotor, dan itu akan menghasilkan gas CO yang akan merusak lapisan ozon dan menyebabkan sinar ultraviolet masuk, dan itu akan menyebabkan pemanasan global dan polusi udara. Oke. Nah, kalau disimak itu ya, disimak gitu. Itu logis nggak? Logis nggak? Logis banget. Logis banget tuh kalau disimak bagaimana ya. Oh, manusia bertambah banyak karena banyak manusia. Tambah banyak manusia, banyak keperluan. Terus apa namanya tuh, diantaranya transportasi mengeluarkan emisi menyebabkan rusaknya misalnya lapisan ozon atau terjadinya global warming karena ada efek rumah kaca. Kemudian setelah itu rusaklah, tercemarlah misalnya baik tanah ya, air bisa tercemar sehingga ya hilanglah organisme, hilanglah keanekaragaman hayati tertentu. Anak-anak sekalian, asik sebetulnya, cuma udah lebih 2 menit. Tapi antum tadi mau bilang apa? Ayo, silakan. Sama berarti. Oh, sama. Ya. Semua sama. Dari sini Ya. Jadi biar simple sama. Emang sama itu, materinya sama. It's okay. Satu referensi. Terima kasih. Applause. Enggak perlu ditambahin lagi ya berarti. Enggak usah, udah cukup waktunya ya nanti. Oke. Ucapkan hamdalah. Doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.